kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kau sudah beri kemerdekaan buat bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh mengalami kemerdekaan ini. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur ya Allah. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kasih-Mu begitu luar biasa buat bangsa kami ya Tuhan. Kemuliaan boleh makin nyata di bangsa kami ya Bapa. Pakai setiap kami ya Tuhan. Pakai setiap kami ya Tuhan untuk alat menyatakan kemuliaan-Mu buat bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami rindu mendengar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Urapi kami, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Ampuni segala dosa kami. Sucikan kami, kuduskan kami ya Tuhan. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Terlebih kemuliaan-Mu yang memenuhi tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba yang tiada arti apa-apa, penuh kelemahan kekurangan. Sembunyikan hamba di belakang salib-Mu ya Tuhan. Sehingga bukan hamba lagi yang berkata-kata, tapi Engkau sendiri akan memakai lidah mulut hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita boleh merayakan kemerdekaan negara kita yang ke-80. Terima kasih buat tim WL Singer pemusik multimedia yang sudah membawa kita masuk ke hadirat Tuhan. Tema bulan ini adalah memenuhi tujuan Tuhan untuk generasi ini. Memenuhi tujuan Tuhan untuk kita semua. Dan subtema pada hari ini adalah kita semua adalah pahlawan pembela tanah air. Seandainya, misalnya, kita bisa jadi pahlawan super gitu loh. Banyak kan pahlawan-pahlawan super yang di film yang kita sering tonton. Kira-kira kita mau jadi siapa gitu? Apa tujuan kita memilih salah satu tokoh pahlawan super itu? Superhero lah, Superman lah, super ya yang lain. Adalah biasanya untuk menolong sesama. Ya kan? Lalu kadang ada pahlawan yang melakukan kejahatan di satu pihak untuk menolong pihak lain. Nah, tapi tujuannya menolong. Tapi saya nggak akan bahas mengenai pahlawan super. Nah, kita pengen juga kadang untuk bisa menolong. Kita pengen mengubah, kita pengen merdeka gitu lah. Nah, tapi sudahkah kalau kita pengen mengubah bangsa ini, kita pengen mengubah sekitar kita, sudahkah kita sendiri berubah sesuai dengan tujuan Tuhan menciptakan kita? Oke. Kita lihat dulu arti dari kemerdekaan ya. Bentar ya. Arti dari pahlawan ya. Pahlawan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran. Pejuang yang gagah berani. Jadi pahlawan adalah seorang yang memberikan hasil atau buah perjuangan yang bermanfaat bagi orang banyak. Itu pengertian pahlawan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi dia ada keberanian, ada pengorbanan, ya, ada hasilnya yang dinikmati bagi orang banyak. Nah sekarang bagaimana pahlawan menurut iman Kristen? Menurut iman Kristen, pahlawan bukan hanya tentang keberanian fisik atau prestasi luar biasa, tetapi juga tentang iman, keteguhan hati, dan kasih yang ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Pahlawan iman adalah mereka yang melalui iman mereka kepada Yesus Kristus berani bertindak sesuai dengan nilai-nilai kebenaran, bahkan dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Itu menurut iman Kristen. Jadi kita bisa jadi pahlawan, bisa jadi pahlawan keluarga, pahlawan tempat pekerjaan kita, dengan apa yang kita tunjukkan bahwa kita itu adalah anak-anak terang. Bagaimana kita bisa menunjukkan kemuliaan Tuhan itu ada di dalam kita. Tadi lagu, hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Bagaimana kita bisa melihat kemuliaan Tuhan kalau kita sendiri belum merasakan kemuliaan Tuhan? Kita menyatakan kemuliaan Tuhan buat bangsa kita. Itu pengertian.
contoh iman, contoh pahlawan dalam Alkitab. Yang pertama adalah Yusuf. Kita kenal Yusuf. Yusuf adalah orang yang tadinya dimanja oleh bapaknya karena dia anak kesayang bapaknya. Tapi karena kedengkian saudara-saudaranya dia dibuang ke sumur, dijual. Telah dijual, tapi Tuhan itu kalau udah menyiapkan seseorang untuk jadi pahlawan, dia ditempatkan dimanapun dia menjadi berkat. Dia menjadi berkat walaupun dia dijual sebagai budak akan mendapat kepercayaan. Hanya difitnah oleh majikannya, dimasukkan penjara. Di penjara dia juga tidak mengerti, tapi bagaimana dia tetap melakukan kebaikan yang luar biasa. Dan bagaimana dia bisa menjadi teladan, dia menjadi contoh sehingga dia dipercayakan di penjara. Setelah di penjara, akhirnya dia berhasil menjadi orang kedua di Mesir. Kebanyakan orang yang di luar Tuhan kalau udah jadi itu kadang kepribadiannya bisa berubah. Tapi tidak dengan Yusuf. Yusuf tetap menjadi orang yang rendah hati, orang yang tetap mengikuti tujuan Tuhan untuk dia ada. Sehingga pada saat saudara-saudara yang sudah membuang dia, menjual dia, datang ke Mesir, dia tidak mendendam, dia tidak menghukum saudara-saudaranya. Seperti dikatakan dalam Kejadian 37 ayat 50, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat tentang aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara kehidupan suatu bangsa yang besar. Dia dengan segala yang dilewatinya, dia tahu itu adalah prosesnya Tuhan, tujuan Tuhan untuk menolong keluarganya, untuk memelihara bangsa Israel dari cengkeraman, dari kesusahan, dari kelaparan. Dia menyadari itu. Dalam kehidupan kita sehari-hari mungkin kita dalam prosesnya Tuhan itu gak enak. Ada masalah yang begitu luar biasa. Tapi percaya, Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan punya tujuan untuk menciptakan kita ada saat ini. Bukan sembarangan, ciptakan asal-asal, enggak. Tuhan ciptakan punya tujuan untuk kita membawa kemuliaannya. Yang kedua adalah Esther. Esther adalah orang Yahudi yang ada di pembuangan. Dia ikut kontes untuk menjadi permaisuri raja. Dia menang. Tapi ternyata bangsanya mau dimusnahkan. Ada satu peraturan bahwa di kerajaan tersebut kalau tidak dipanggil dia menghadap hanya ada dua kemungkinan. Kalau raja mau menaikkan tongkat emasnya, dia boleh masuk. Tapi kalau enggak, out, dihukum mati. Esther yang orang Yahudi yang bangsanya akan dimusnahkan, akhirnya apa? Dia datang kepada Tuhan, bahkan dia menyuruh seluruh orang Yahudi untuk berpuasa. Dia pun juga berpuasa. Kemudian apa yang dikatakan? Dalam Esther pasal 4 ayat 16, Esther menyatakan kesiapannya untuk menghadap Raja Ahasveros, meskipun itu melanggar hukum dan berisiko mati. Ia berkata, kalau aku harus mati, biarlah aku mati. Kalau aku mati untuk membela bangsaku, ya udah biarlah itu mati. Kalau itu memang kehendak Tuhan. Tapi Tuhan juga buka jalan begitu luar biasa. Tuhan akhirnya menolong bagaimana dia mendapat kasih dari Raja Ahasveros sehingga boleh menyelamatkan bangsanya. Yang ketiga adalah Daniel. Daniel kita tahu bagaimana seorang yang juga pembuangan, tapi dia begitu takut akan Tuhan, dia tetap memelihara kekudusannya. Dia tidak mau makan makanan dari raja, tapi dia minta sayur. Tapi Tuhan menyertai luar biasa. Pada saat dia diangkat menjadi kepala, pemimpin, ada orang yang iri. Orang pengen jatuhkan dia, seperti dikatakan dalam Daniel pasal 6 ayat 5. Kemudian para pejabat tinggi dan raja wilayah itu mencari celah melawan Daniel.
berkaitan dengan pemerintahan. Tetapi mereka tidak dapat menemukan menemukan celah atau kesalahan apapun, karena dia dapat dipercaya dan tidak ada kesalahan atau kecurangan ditemukan dalam dirinya. Ternyata Daniel itu melakukan sesuatu yang luar biasa. Dalam pemerintahan dia nggak ada hal kesalahan apapun, sehingga orang untuk menjatuhkan dia itu nggak bisa dalam pemerintahan. Akhirnya apa? Orang membuat tipu muslihat, mengajukan suatu peraturan yang kelihatannya menyenangkan raja. Rajanya nggak sadar. Siapapun dalam 30 hari nggak boleh menyampaikan sesuatu permohonan kepada selain dari raja. Raja kelihatannya dapat itu senang gitu kan. Tapi Daniel yang adalah orang yang taat kepada Tuhan, dia tetap berdoa 3 kali sehari seperti biasanya. Apa yang dia lakukan nggak berubah dengan adanya peraturan itu. Kenapa? Dia merasa harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Dia dilemparkan ke gua singa. Tapi pertolongan Allah luar biasa. Dan masih banyak lagi pahlawan iman. Saya mencontohkan 3 aja. Nah, bagaimana supaya kita itu bisa menjadi seorang pahlawan? Apa sih yang harus kita lakukan supaya kita itu menjadi pahlawan? Supaya kita jadi pahlawan, yang pertama kita adalah taat kepada Tuhan. Dalam Yohanes 14 ayat 15 dikatakan, Yesus berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Kalau kita mengasihi Tuhan, berarti kita harus menurut perintah Tuhan. Kalau kita mengasihi seseorang, ya kita biasanya ingin menyenangkan orang tersebut. Kita kadang, apa sih kepinginan dia, kita cari tahu. Apa sih kesukaannya, kita cari tahu. Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, maka kita juga, apa sih kesukaannya Tuhan itu? Apa sih kepinginan Tuhan itu? Ya kita harus lakukan itu. Sehingga hidup kita makin hari makin berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan kita boleh makin sehari disempurnakan menjadi serupa dengan Kristus. Sehingga kita dapat berkata seperti dalam Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Seperti Daniel tahu, dia melakukan dengan sungguh-sungguh, tidak ada celah, tidak ada kesalahan. Kalau kita melakukannya untuk Tuhan, kita tidak melihat manusia, maka kita akan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Sebagai wujud bagaimana kasih kita kepada Tuhan. Sehingga kehidupan kita boleh dilihat oleh orang. Ada kemuliaan Tuhan yang menyinar melalui kita. Yang kedua adalah taat kepada pemerintah. Dalam Roma 13 ayat 1-6 dikatakan, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan kepada Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Ayat 3. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Ayat kelima, sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak. Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Jadi kita juga diwajibkan untuk takluk kepada pemerintah. Pemerintah udah merdeka. Kita udah ada pemerintahan, ya bagaimana kita untuk mengikuti peraturan. Jujur kalau beberapa tahun lalu di sekolah saya untuk perhitungan pajak mulai benar-benar menyesuaikan dengan peraturan pemerintah. Rasanya itu pertama kali itu rasanya gimana gitu ya. Kenapa? Ternyata selisihnya cukup besar antara perhitungan asal dengan perhitungan yang benar gitu.
Bahkan sampai sekarang kadang kalau ada penghargaan pajaknya lumayan gitu kan. Tapi itulah bagaimana kita harus taat kepada pemerintah. Salah satunya, ya kan? Yang lain misalnya taat berlalu lintas, itu juga taat kepada pemerintah kan Pak? Lalu lintas, peraturan lalu lintas juga dibuat oleh pemerintah, yang buat Polri persetujuan pemerintah, ya kan? Kita harus taat. Kita bagaimana kita harus tetap mentaati pemerintah, karena pemerintah adalah wakil Allah. Tapi satu hal, seperti Daniel tadi, kalau perintah itu bertentangan dengan firman Tuhan, kita lebih mengutamakan Tuhan kita. Seperti tadi, tidak boleh menyampaikan penghormatan kepada yang lain. Berarti nggak boleh berdoa, istilahnya kasar kan. Tapi Daniel tetap berdoa. Bagaimana dia tetap taat kepada Allah. Jadi kita harus tunduk kepada pemerintah, karena pemerintah itulah wakil Allah. Apalagi sekarang di Indonesia pemilihan langsung, berarti kita juga ikut menentukan siapa pemimpin kita. Siapa yang memimpin kita. Ya, kita belajar bagaimana kita juga taat kepada pemerintah. Kita juga harus tunduk kepada pemerintah, mengikuti peraturan pemerintah. Yang ketiga, supaya kita jadi pahlawan adalah berdoa bagi bangsa. Dalam 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 4 dikatakan, itu mengenai doa jemaat. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Ayat 3, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi kita harus seperti dikatakan pada ayat 2 tadi, ya, kita harus berdoa untuk raja-raja, berarti untuk pemimpin kita, untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram. Kita doakan mereka supaya mereka boleh melakukan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab, dengan jujur, dengan bijaksana, sehingga kita pun hidup juga lebih aman, tentram. Kita doakan mereka. Ini adalah peperangan rohani, karena kalau boleh dibilang jalur langit gitu kan. Kita melalui doa, bagaimana kita mendoakan pemerintah kita. Sehingga apa yang diputuskan oleh pemerintah itu tidak bertentangan dengan kehendak Allah. Kadang ada penyusup-penyusup yang membuat peraturan itu untuk menghalangi kita sebagai anak-anak Tuhan susah untuk beribadah. Tapi mari kita tetap berdoa. Kita terus berdoa buat pemimpin kita, buat para pembesar, supaya mereka juga punya hati nurani yang takut akan Tuhan. Seperti dalam Yeremia 29 ayat 7, usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Kita harus berdoa buat kota kita. Kita tinggal di Jakarta, kita doakan buat Jakarta. Kita tinggal di Indonesia, kita doakan Indonesia. Bahkan hari Kamis, karena kita tinggal di dunia, seluruh dunia pun didoakan. Karena kita tinggal, kita dibuang. Kenapa? Kita bukan penduduk dunia ini. Kita di dunia ini cuma numpang. Di dunia ini kita cuma mampir ngombe, ya kan? Kewargaan kita yang asli adalah di surga. Yakin keluarga negaraan di surga? Masih ada yang ragu, benar sih saya warga kerajaan surga gitu kan? Ya. Karena kita warga kerajaan surga, kita sementara masih menumpang di dunia, kita usahakan kesejahteraan di mana kita tinggal, mulai dari kota kita, mulai dari bangsa kita. Kita bersyukur hari ini 80 tahun sudah diberi kemerdekaan buat bangsa Indonesia. Mari kita berseru buat bangsa Indonesia. Jangan kata, gimana saya mendoain bangsa? Aku sendiri aja masih perlu didoain. Aku kan harus didoain dulu.
Kalau saudara masih perlu doakan, ya minta doa, nggak masalah. Tapi mari kita tetap berdoa buat bangsa kita. Kita berdoa buat kota kita. Sehingga di mana kita tinggal, kalau doa kotanya aman, sejahtera, kita pun juga aman. Sudah siap untuk berdoa buat bangsa kita? Kita bersyukur hari ini kita boleh menikmati hari kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Itu semua anugerah Tuhan. Kita boleh bersyukur, kita terus berdoa buat bangsa kita, kesejahteraan bangsa kita, keamanan bangsa kita, kemajuan bangsa kita. Sehingga Tuhan boleh menyatakan kemuliaannya. Tuhan boleh menyatakan kemuliaannya di Indonesia. Kita datang kepada Tuhan. Kita akan naikkan pujian, pulihkan negeri kami. Biarlah Tuhan boleh memulihkan negeri kita. Tuhan boleh menyelamatkan bangsa kita, mengembalikan bangsa kita kepada Tuhan, sehingga kemuliaan Tuhan boleh makin nyata di dalam bangsa kita. Ya Bapa, kami rendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami sedang berdoa di hadapan-Mu ya Bapa. Dan wajah-Mu ya Tuhan. Berbalik dari jalan kami yang tidak berkenan di hadirat-Mu ya Tuhan. Ini permohonan kami ya Tuhan. Ampuni bangsa kami ya Tuhan. Biarlah anugerah-Mu itu yang boleh memulihkan bangsa kami ya Bapa.
benar Tuhan. Kami berseru di hadapan-Mu saat ini ya Tuhan. Pulihkan bangsa kami ya Bapa. Ampuni bangsa kami ya Tuhan. Tuhan lawan bangsa kami ya Bapa. Penuhi bangsa kami dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Curahkan damai sejahtera-Mu ya Bapa. Curahkan kasih-Mu buat bangsa kami, buat kota kami ya Tuhan. Biarlah Bapa kemuliaan boleh makin nyata di bangsa kami ya Tuhan. Kemuliaan Bapa boleh dirasakan oleh bangsa kami ya Tuhan. Berkati para pemimpin kami ya Tuhan. Berkati mereka ya Bapa. Beri mereka hikmat, beri mereka bijaksana, beri mereka kejujuran dalam melakukan tugas mereka ya Tuhan. Sehingga mereka ya Bapa boleh membawa bangsa kami makin hari makin berkenan di hadirat-Mu ya Tuhan. Makin hari ya Tuhan boleh merasakan kasih-Mu yang luar biasa ya Tuhan. Makin hari boleh makin maju ya Tuhan. Karena Engkau Allah yang memberkati bangsa kami ya Tuhan. Kami serahkan pemimpin kami dari presiden, wakil presiden dengan staf menteri. Lembaga legislatif yudikatif ya Tuhan. Gubernur, bupati, dengan jajarannya ya Tuhan. Lurah, camat Tuhan. Semuanya kami serahkan dalam tangan ya Tuhan. Engkau yang mencengkeram mereka. Kalau Engkau sudah memilih mereka, Engkau Tuhan yang akan menolong mereka ya Tuhan. Sehingga mereka boleh mengambil keputusannya Tuhan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu ya Bapa. Berkati bangsa Indonesia ya Tuhan. Kami rindu ya Bapa, kami rindu kemuliaan-Mu memenuhi Indonesia ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan setiap rakyat Indonesia ya Bapa, mereka boleh melakukan apa yang menjadi tugas mereka, apa menjadi kewajiban mereka ya Tuhan. Mereka yang petani boleh merasakan bagaimana mereka bertani dengan damai sejahtera-Mu. Karena Engkau Allah yang menumbuhkan itu. Untuk para nelayan Tuhan, Kau juga Allah yang menyertai mereka ya Tuhan. Tuhan, para pengusaha, para karyawan Tuhan, Kau memberkati ya Tuhan. Biarlah mereka ya Tuhan tidak lepas dari kasih-Mu ya Tuhan. Tuhan, kalau ada daerah-daerah yang mengalami bencana ya Tuhan, kami rindu ya Bapa, Engkau pulihkan ya Tuhan. Kasih-Mu melawat meneguhkan mereka ya Tuhan. Sehingga mereka mengalami Tuhan pertolongan yang luar biasa. Engkau pakai setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Untuk menyatakan kasih-Mu, menyatakan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan masa depan bangsa kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Bila bangsa kami ya Tuhan boleh makin hari ya Tuhan. Boleh makin gemilang, boleh makin sejahtera ya Tuhan. Karena Engkau Allah yang memberkati bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati para misionaris, para pendeta, para hamba-hamba-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada ya Bapa, yang menyebarkan kasih anugerah-Mu ya Tuhan, keselamatan yang daripada-Mu ya Bapa, baik melalui KKN, melalui ibadah, melalui penginjilan rumah tangga Tuhan, semuanya kami serahkan tangan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah pakai mereka untuk memulihkan bangsa kami, untuk Tuhan menjaga bangsa kami ya Tuhan, untuk memenangkan bangsa kami ya Tuhan. Biarlah ya Bapa kemuliaan-Mu makin nyata ya Tuhan. Terima kasih Tuhan.